sahabat terpelajar seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Cekli Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa prinsip non-diskriminasi sangat penting di dalam perlindungan hak asasi manusia. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep dasar hak asasi manusia, di mana diantaranya adalah prinsip universal, prinsip bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari harkat martabatnya, dari harkat martabat manusia. Kemudian prinsip harkat martabat itu sendiri. Kemudian prinsip bahwa hak asasi manusia tidak bisa dibagi-bagi dan saling berkaitan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial budaya. Kemudian prinsip bahwa hak asasi manusia tidak bisa dijalankan dengan mengabaikan prinsip tanpa diskriminasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang apa itu yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi dan mengapa prinsip non-diskriminasi adalah prinsip yang sangat penting di dalam perlindungan hak asasi manusia. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya kira kita perlu memahami dulu apa sebenarnya pengertian dari diskriminasi. Jadi kalau kita telusuri di dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional, misalnya di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948, memang tidak secara eksplisit memberikan semacam apa itu definisi daripada prinsip non-diskriminasi. Meskipun prinsip non-diskriminasi itu sangat eksplisit disebutkan di dalam beberapa pasal di dalam berbagai instrumen HAM internasional, tetapi secara definisi memang tidak diberikan. Baru kemudian belakangan ketika isu-isu tentang diskriminasi yang menimpa kelompok-kelompok khusus, ya. Jadi kelompok-kelompok khusus itu misalnya perempuan, anak, kemudian kelompok difabel, ya, kelompok yang memiliki keterbatasan sebagian, kemudian pengungsi, buruh migran, ya. Lalu konsep ini semakin kemudian diperjelas begitu. Nah, salah satu instrumen hukum HAM internasional yang memberikan definisi terhadap apa itu diskriminasi, yaitu ada di dalam Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, atau yang sering kita sebut sebagai CEDAW, Convention on Elimination of Form Discrimination Against Women. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu adalah segala bentuk tindakan pembedaan, kemudian pengecualian atau pembatasan atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara atau aktor bukan negara yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin, kemudian politik, ekonomi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang sipil, dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi pembedaan ini bisa saja didasarkan kepada pada jenis kelamin, pada ras, pada suku, agama, kemudian
status ekonomi, nasionalitas, ya, warna kulit dan sebagainya. Jadi yang dimaksud sebagai diskriminasi itu bisa 3 macam ini, ya, bisa perlakuan-perlakuan yang berbeda, bisa dalam bentuk pengecualian, atau bisa juga dalam bentuk larangan-larangan. Nah, ini yang dimaksud sebagai suatu tindakan diskriminasi, dan biasanya pengecualian, larangan, pembatasan itu didasarkan pada atribusi-atribusi tertentu. Misalnya jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, ya, atau keyakinan, kebangsaan seseorang, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya yang dimaksud sebagai tindakan diskriminasi. Nah, mengapa tindakan atau prinsip tanpa diskriminasi ini merupakan prinsip yang penting? Pertama, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa prinsip ini hampir disebutkan di semua instrumen hukum hak asasi manusia yang ada, mulai dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Konvensi Penghapusan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi Perlindungan Hak Anak, Konvensi Perlindungan Buruh, Konvensi Perlindungan Kelompok Difabel, konvensi HAM lainnya, ya, termasuk konvensi anti diskriminasi rasial, konvensi anti penyiksaan, ya. Jadi semua konvensi itu memberikan satu pengakuan terhadap prinsip non diskriminasi ini. Oleh karena itu menjadi satu prinsip dasar di dalam perlindungan hak asasi manusia. Nah, sebagai instrumen inti dalam hak asasi manusia, yaitu ICCPR atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan ICRCR atau Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, itu dua kovenan ini sama-sama menyebutkan tentang prinsip non-diskriminasi di pasal 2 ayat 1 kalau di ICCPR, dan pasal 2 ayat 2 kalau di ICRCR. Di situ dikatakan bahwa setiap negara peserta dari kovenan tersebut, ya, jadi negara peserta itu maksudnya adalah negara-negara yang meratifikasi dari kovenan itu, ya, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menghormati dan memastikan, ya, bahwa semua individu yang tinggal di wilayah teritorial negara tersebut dan berada di dalam jurisdiksi dari negara tersebut, ya, itu dijamin hak-haknya. Jadi dijamin hak-haknya yang diakui di dalam dua kovenan itu, ya, tanpa melakukan suatu pembedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau keyakinan-keyakinan lainnya, termasuk nasionalitas atau asal muasal seseorang, termasuk kekayaan atau status ekonomi seseorang, serta status-status lainnya, baik itu status hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi di situ ditegaskan bahwa penikmatan hak asasi manusia, baik yang dijamin di dalam Kovenan Hak Sipil Politik maupun Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, itu hendaknya bisa dinikmati oleh setiap individu yang ada di negara tersebut tanpa pengecualian. Nah, kenapa prinsip non-diskriminasi ini sangat penting untuk dipastikan oleh negara peserta daripada dua kovenan ini? Ya karena prinsip non-diskriminasi ini menjadi satu
kondisi awal atau pre-condition, di kondisi awal untuk bisa menikmati hak-hak asasi manusia secara optimal. Jadi kalau diskriminasi terjadi, maka manusia itu atau individu tersebut tidak akan bisa menikmati hak asasi manusia mereka secara optimal, atau bahkan terhalang-halangi untuk bisa menikmati hak-hak yang dijamin di dalam 2 covenant tadi itu. Oleh karena itu sangat penting untuk dipastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki atau perempuan dengan latar belakang apapun, bisa secara setara menikmati hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum HAM internasional, dan itu harus dipastikan oleh negara peserta di dalam hukum domestiknya masing-masing. Nah, mengapa pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara seharusnya tidak boleh menghasilkan satu bentuk diskriminasi? Jadi memang ada hak-hak tertentu di mana negara harus menggunakan hukum domestik untuk melakukan pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan kepada setiap individu dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya. Nah, hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah tentunya hak-hak yang memang sifatnya terbatas, hak-hak yang memang bersifat derogable right, atau memang hak-hak ini tidak bersifat absolut. Misalnya saja saya sebutkan hak untuk berekspresi. Memang hak kebebasan berekspresi atau berpendapat itu bukanlah hak yang bersifat absolut. Tetapi ketika negara mengeluarkan satu kebijakan nasional atau undang-undang yang bermaksud untuk mengatur bagaimana agar kebebasan berekspresi itu bisa dijalankan dengan baik, tanpa harus melanggar hak-hak orang lain, tanpa harus membahayakan kepentingan nasional, tanpa harus membahayakan atau mengancam ketertiban umum atau kesehatan publik misalnya, ya, maka negara boleh-boleh saja sebenarnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, ya, sehingga batasan-batasan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan diperhatikan ketika masyarakat memanifestasikan atau menjalankan hak kebebasannya itu. Tetapi perlu diingat bahwa pembatasan ini tidak boleh untuk tujuan mendiskriminasikan seseorang atau kelompok orang. Jadi pembatasan yang dilakukan oleh negara adalah pembatasan yang terbatas. Jadi pembatasan yang terbatas, dia tidak boleh undang-undang itu justru melahirkan atau menimbulkan adanya diskriminasi. Nah, misalnya saja, secara tegas misalnya disampaikan di dalam pasal 4 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, ya, pada saat negara dalam kondisi emergensi, ya, taruhlah saja kita lihat ketika pandemi COVID-19, ya, terjadi di beberapa negara, ya, pada saat penyebaran, ya, itu sangat mengkhawatirkan, bisa saja negara menyatakan diri atau mengumumkan kepada publik dalam keadaan darurat, ya, sehingga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara, misalnya pembatasan bergerak, pembatasan berpindah tempat, ya, termasuk pembatasan untuk menyebarkan informasi atau berita-berita yang tidak berdasar. Nah, itu bisa saja negara
mengeluarkan satu kebijakan tentang darurat umum misalnya. Tetapi harus diingat bahwa kebijakan itu tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi, ya. Jadi kalau misalnya ingin melakukan pembatasan, ya pembatasan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang sah, ya, yang sah, dan tidak dimaksudkan hanya untuk membatasi kelompok tertentu, hanya untuk menyasar kelompok tertentu saja. Oleh karena itu ini menjadi satu pemahaman yang seharusnya dipahami oleh pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan termasuk eksekutif. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk diperlakukan yang setara di hadapan hukum, ya. Jadi kenapa tadi pembatasan atau kebijakan umum yang dilakukan oleh negara itu tidak boleh melahirkan satu bentuk diskriminasi, karena memang hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum itu adalah bagian dari hak-hak fundamental dari setiap manusia, ya. Sehingga apakah itu aspek perlindungan hukumnya ataukah aspek pelarangannya, maka itu harus berlaku sama pada setiap individu. Jadi tidak boleh ada semacam tindakan tebang pilih begitu, atau hanya melarang sekelompok orang tetapi tidak melarang kelompok yang lainnya misalnya. Nah, ini tentu akan menimbulkan satu pertanyaan, dan saya kira hal demikian ini akan bisa melanggar satu prinsip dasar di dalam hak asasi manusia, yaitu prinsip non-diskriminasi. Nah, di sini perlakuan yang setara di hadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi itu merupakan dua prinsip yang saling mendukung begitu, ya, saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga hukum yang tadi saya jelaskan di depan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara ketika hendak mengatur bagaimana pelaksanaan hak dan kebebasan asasi manusia itu harus mampu menjamin bahwa setiap orang itu diperlakukan secara sama dan perlindungan dan diberikan perlindungan yang efektif, sehingga tidak ada kelompok atau seseorang yang diperlakukan secara berbeda hanya gara-gara mereka memiliki ras, agama, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan politik, kebangsaan, asal-usul, atau status ekonomi, status kelahiran, dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita pahami bersama. Nah, mengapa negara harus menghindari untuk tidak melakukan diskriminasi? Nah, ini merupakan satu kewajiban negara, ya. Kalau kita merujuk pada SEDO lagi misalnya, karena diskriminasi perempuan, laki-laki ini juga masih sering terjadi di masyarakat, ya. Jadi ada kewajiban negara untuk mengambil, ya, langkah-langkah yang tepat, ya. Langkah-langkah yang tepat, ya, termasuk di bidang peraturan perundang-undangan, ya, administrasi dan lain-lain, ya, untuk memastikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia itu dilakukan dengan baik, ya, dengan optimal, sehingga pemanfaatan dan penikmatan hak asasi manusia dan hak-hak dasar itu bisa dilakukan secara setara. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa mengapa diskriminasi itu bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Jadi
sangat jelas ya di beberapa instrumen HAM internasional ya. Tindakan-tindakan misalnya ya seperti ujaran kebencian ya yang memang ditujukan untuk menyerang kelompok tertentu atau memperlakukan secara diskriminatif kelompok tertentu itu harus dilarang oleh negara. Tetapi jika negara tidak membuat satu peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa tindakan yang demikian ini dilarang, maka sesungguhnya negara telah mengizinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi ini penting, ya, ini penting. Tetapi sekali lagi bahwa hukum yang dibuat oleh negara juga tidak boleh menghasilkan diskriminasi baru. Ya, jadi meskipun negara punya kewajiban untuk membuat hukum agar orang tidak menjadi target atau korban dari ujaran kebencian, tetapi hukum yang dilahirkan oleh negara juga harus tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru karena ternyata hukumnya misalnya ambigu atau hukumnya multitafsir misalnya. Nah, atau hukumnya memang menyasar kelompok tertentu misalnya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh negara. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada pembedaan, kemudian pengecualian atau pelarangan atau ya apa semacam perlakuan-perlakuan khusus ya yang dilakukan oleh negara berbasis ras, warna kulit, nasionalitas atau etnik ya. Yang memang tujuannya adalah untuk misalnya meniadakan penikmatan daripada hak-hak itu sendiri. Jadi ini juga merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia kalau misalnya hukum yang dibuat oleh negara justru melahirkan suatu bentuk penghilangan dari hak-hak itu sendiri. Jadi misalnya saya beri contoh. Ya, kontroversi dari undang-undang anti penodaan agama misalnya, kalau dia hanya ditujukan untuk melindungi kelompok agama tertentu, misalnya katakanlah kelompok agama-agama resmi atau agama-agama yang diakui oleh negara, sementara menjadikan target kelompok-kelompok yang keyakinan atau agama yang belum diakui oleh negara, maka sesungguhnya undang-undang semacam ini ya menghilangkan ya kesempatan terhadap kelompok-kelompok tersebut ya kelompok-kelompok dari agama-agama yang belum mendapat pengakuan dari negara untuk tidak bisa menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia kalau itu terus terjadi dan tidak dicegah oleh negara. Oleh karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa hukum nasionalnya itu tidak melahirkan diskriminasi-diskriminasi baru. Oleh karena itu memang penting ketika negara meratifikasi suatu kovenan internasional untuk kemudian menjadi tanggung jawab negara memastikan bahwa undang-undang nasional atau hukum domestiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Nah, saya memberi satu studi kasus, ya, kasus. Misalnya dalam satu gini apa namanya ada satu pasang apa namanya keluarga ya yang kaya ya. Jadi satu pasang keluarga artinya mereka menikah ya dan kaya, kemudian berlibur di suatu negara, kemudian melahirkan seorang anak secara prematur di negara tersebut ya. Jadi ini sepasang suami istri ini berlibur di negara lain dan kemudian di negara tersebut dia melahirkan prematur. Nah, kemudian rumah sakit menyatakan dia tidak akan memberikan akte kelahiran untuk anak yang dilahirkan ya, atau tidak juga akan memberikan kewarganegaraan terhadap anak yang dilahirkan di negara tersebut karena rumah sakit berpendapat bahwa pasangan ini adalah pelancong ya, pelancong
yang tidak memiliki dokumen, ya, dokumen untuk tinggal dalam waktu tertentu, ya, di negara tersebut. Oleh karena itu mereka disarankan untuk mencari dokumen-dokumen itu di negaranya sendiri. Nah, sepintas seolah-olah kebijakan negara tersebut itu seolah-olah memiliki dasar bahwa para pelancong ini memang tidak memiliki izin tinggal untuk melahirkan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi itu adalah suatu pembedaan, pengecualian atau pelarangan-pelarangan yang menyebabkan seseorang termasuk karena nasionalitasnya, ya, karena kewarganegaraannya, itu akhirnya tidak bisa menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya. Nah, dalam konteks ini yang kita perhatikan adalah anak yang dilahirkan. Nah, setiap anak, ya, memiliki akte kelahiran, ya, di mana di situ tertulis nama dari anak tersebut. Itu adalah hak yang paling pertama yang akan dinikmati oleh seorang anak, ya. Jadi kebijakan yang demikian itu sesungguhnya adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap hak anak, ya, sehingga anak, ya, tidak bisa menikmati hak-haknya untuk mendapatkan nama, kemudian akte kelahiran dan sebagainya, ya, termasuk kewarganegaraan. Padahal hak-hak ini nanti akan berdampak pada hak anak selanjutnya, ya, ketika dia sudah mulai menginjak balita, kemudian pada saat dia akan menempuh pendidikan, dia akan mengalami kesulitan karena dia tidak memiliki akte kelahiran. Nah, ini satu bentuk kebijakan yang bisa melanggar hak-hak asasi manusia. Karena apa? Karena memiliki akta kelahiran adalah hak fundamental daripada si anak, dan ini ditegaskan di pasal 4 paragraf 2, ya, dari Kovenant Hak-hak Sipil dan Politik, bahwa setiap anak, ya, memiliki hak untuk didaftarkan secara cepat, ya, langsung, ya, setelah dia dilahirkan, ya, dan dijamin juga di pasal 7, ya, ayat 1 Kovenant perlindungan hak anak, bahwa anak itu seyogianya, ya, seharusnya didaftarkan secara langsung, ya, setelah dia dilahirkan, ya. Jadi didata, ya, memiliki akte kelahiran setelah dilahirkan, ya, dan memiliki hak untuk misalnya sejak dia lahir itu untuk nama, ya, kemudian nasionalitas, ya, dan mereka juga punya hak untuk tahu siapa orang tuanya dan untuk diasuh oleh orang tuanya, ya. Jadi hak-hak tersebut merupakan hak yang melekat pada anak, ya, yang harus dijamin oleh negara dimanapun anak itu dilahirkan, ya. Jadi tidak peduli nasionalitas orang tuanya, ya, tidak peduli bahwa orang tuanya tidak membawa dokumen-dokumen yang cukup, ya, tetapi hak itu harus diberikan kepada anak. Karena ini semata-mata untuk melindungi hak anak dan untuk kepentingan terbaik daripada anak. Karena dua prinsip ini adalah prinsip yang penting. Sehingga setiap orang punya hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, ya. Dan kewarganegaraan seseorang itu tidak bisa dicabut secara sewenang-wenang atau diabaikan, ya. Termasuk itu juga dijamin di dalam pasal 15 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Jadi dalam hal ini negara sebagai pemegang kewajiban di dalam hak asasi manusia, ya, memiliki kewajiban untuk memberikan sertifikat hak anak dalam kasus yang tadi kita bahas, ya, termasuk memberikan kewarganegaraannya. Jadi menolak memberikan sertifikat kelahiran atau akta kelahiran kepada anak dengan alasan-alasan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya kira studi kasus ini
patut kita coba dekatkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana saya kira sekarang ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kependudukan, ya, sehingga anak-anak sekarang sudah sudah bisa mendapatkan akta kelahiran dengan segera, ya, meskipun pada waktu yang lalu itu ada banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya terlebih dahulu untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga terabaikan hak-hak dia selanjutnya. Tetapi ada perubahan-perubahan yang saya kira cukup signifikan, ya, dengan undang-undang kependudukan yang baru. Tetapi apakah kemudian implementasinya di lapangan itu sudah optimal sebagaimana seharusnya? Nah, ini saya kira yang masih perlu kita cermati bersama, dan mestinya negara semakin mempermudah orang tua di dalam mendapatkan akta kelahiran untuk anak, ya, termasuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak memiliki orang tua misalnya, ya, anak-anak yang orang tuanya meninggal pada saat dilahirkan misalnya, seperti itu. Jadi termasuk anak-anak dari imigran yang ilegal misalnya, yang saya kira banyak sekali kasus-kasus yang saat ini, ya, terjadi di negara-negara di mana buruh migran itu sangat banyak jumlahnya, dan mereka mengatakan bahwa beberapa buruh migran itu sebagai buruh ilegal atau illegal worker, sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan akte kelahiran untuk anaknya hanya karena ditolak oleh pemerintahan setempat dengan alasan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi sebagai warga negara yang tinggal di sana. Nah, saya kira ini merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya lokal, ya, tetapi juga termasuk permasalahan regional dan mungkin global, seperti itu. Saya kira itu gambaran mengapa prinsip non-diskriminasi menjadi prinsip yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pembentuk kebijakan atau peraturan perundang-undangan, ya, ketika mencoba merumuskan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak membatasi hak-hak warga negara tertentu, ya, agar tidak menyebabkan diskriminasi-diskriminasi yang menjadi akar masalah dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatian sahabat terpelajar. Kita akan bertemu di sesi berikutnya yang mungkin dengan topik yang lebih menarik. Ciao.